Jadi kuliah hari ini adalah oceanografi pantai. Sebenarnya ada 2 pengajar, saya sendiri, Ngurah Putra Dirgayusa, dan ada lagi satu Prof. Sila Dharma, Prof. I Gusti Bagus Sila Dharma. Untuk awal saya yang akan mengisi, nanti mungkin setelah itu baru diisi oleh Bapak Prof. Sila Dharma. Sebagaimana biasa, perkuliahan ini kita awali dengan kontrak perkuliahan dulu. Jadi yang jelas bahwa nanti kehadiran Anda di dalam perkuliahan, karena ini masih kita statusnya online, sehingga tetap juga nanti kehadirannya Anda dicatat. Jadi yang saya inginkan adalah yang tidak hadir pada saat perkuliahan, sehingga saya bisa melaporkan ke bagian akademik yang bisa dimasukkan ke dalam MSU-nya nanti. Jadi saya mohon kepada Korma untuk mencatatnya. Nah, kalau memang susah, jadi semua saja catat, nanti ada yang tidak hadir itu dicatat. Nah, apakah dia ada izin atau tidak, silahkan ada keterangannya di sana. Apakah izin ataukah memang tidak ada pemberitahuan. Itu nanti Korma yang melaporkan ke saya sehabis kuliah ini, lewat WA saja, tidak masalah. Jadi bentuk Excel, nanti saya yang memasukkan ke dalam Google Form di fakultas, Fakultas Kelautan dan Perikanan, yang dilanjutkan ke bagian akademik nanti. Kemudian masalah penilaian, tetap adalah kehadiran itu saya format menjadi 5% dari nilai akhir. Kemudian tes tengah semester 20%. Nah, tugas-tugas di sini karena nanti itu banyak hitungan, sehingga banyak nanti akan saya berikan tugas-tugas atau homework, termasuk nanti mungkin ada kuis-kuis yang dilaksanakan setelah materi perkuliahan. Jadi Anda siap-siap saja, nanti ada kuis yang Anda kerjakan nanti. Kemudian ada ujian akhir semester. Itu nilai bobotnya 20%. Jadi yang saya share ke Anda mungkin salah. Jadi total semuanya adalah 100% ya, 100%. Jadi TTS dan UAS itu masing-masing 20%. Nah, karena sekarang kita perkuliahannya sistemnya adalah lebih banyak di aktivitas, maka tugas-tugas itu diberi bobot yang lebih besar. 40% ditambah kuis-kuis 15%. Jadi hampir 55% mendominasi penilaian dari aktivitas. Kemudian kehadiran kuliah, saya kira sudah sering saya jelaskan bahwa nanti dicatat oleh Korma, nanti Korma menyampaikan ke saya. Nanti saya cross check dengan yang ada di Wibek. Jadi saya cek juga dengan yang ada di Wibek apa benar apa salah. Kemudian mengenai materi, saya kira sudah saya sampaikan di RPS, sudah saya bagikan rencana pembelajaran semesternya. Nah, di situ nanti beberapa layoutnya bisa Anda lihat. Materi-materi yang akan saya berikan. Nah, literatur juga sudah tercatat di di RPS-nya, jadi tidak banyak berubah. Mungkin juga kalau ada tambahan literatur baru bisa ditambahkan di sini. Nah, kita mulai saja dengan apa sih sebenarnya oceanografi pantai itu. Itu adalah mata kuliah yang berisikan materi untuk menghitung, 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 mata kuliah yang berisikan materi untuk menghitung
menghitung fitur kunci dari gelombang amplitudo kecil. Jadi ini penerapannya adalah teori gelombang yang sering disebut dengan teori gelombang airi. Kemudian bagaimana gelombang itu merambat di pantai yang kita sebut dengan deformasi gelombang. Kemudian menghitung atau memprediksi tinggi gelombang signifikan dan maksimum dari pengukuran insight atau di langsung maupun dengan data skener dari angin dan FETS jarak seret. Nah, setelah kita memahami apa itu gelombang dan gelombang desain, maka dilanjutkan dengan gelombang pasang surut, menjelaskan proses utama yang memperoleh angkutan sedimen pantai. Ya, ini yang nanti akan bisa dilanjutkan di kuliah di proses pantai. Tapi paling tidak ada menyinggung sedikit di sini. Kemudian menentukan daya gelombang pada struktur tiang dan dinding. Jadi untuk bangunan pantai dan pelabuhan. Kira-kira itu yang mencakup nanti materi perkuliahan dari oceanografi pantai ini. Di samping memang secara tidak langsung juga saya akan jelaskan mengenai oceanografi pada umumnya. Karena kalau oceanografi pada umumnya itu lebih banyak ke gelombang di offshore. Sedangkan kalau oceanografi pantai lebih banyak di inshore, di daerah pesisir dan pantai. Nah, kenapa kita mempelajari oceanografi pantai? Kita lihat dulu latar belakangnya. Sebentar. Nah, ini kira-kira setelah reformasi, sebelumnya memang daerah pesisir pantai dan kelautan itu agak terabaikan selama satu dekade kepemerintahan. Selama 30 tahun setelah kita merdeka itu wilayah pesisir dan lautan itu terabaikan. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa asal muasal kejayaan zaman dahulu, kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya itu memang jaya di laut, sehingga nenek moyang kita sering disebut dengan nenek moyang seorang pelaut. Tapi karena perubahan zaman dan kita mendapatkan penjajahan yang cukup lama, 3,5 abad dari Belanda, sehingga eksplorasi terhadap lautan agak terabaikan. Jadi lebih banyak di darat. Karena kita lebih banyak memperjuangkan kemerdekaan di darat. Karena angkatan laut kita tidak terbentuk waktu itu. Nah, kalau kita lihat wilayah dari Indonesia dengan posisi dunianya, kita berada di poros yang sangat penting. Jadi di alur pelayaran maupun daerah kawasan kepulauan yang sangat strategis. Nah, dari catatan, perairan kita luasnya adalah 1 juta kilometer persegi, sekitar 63% dari luas wilayah Indonesia. Sehingga luas perairan zona ekonomi eksklusif kita adalah 2,7 juta kilometer persegi perkiraannya, sekitar itu. Ini sangat luas sekali. Luas panjang garis pantainya 80.000 kilometer. Jadi sekitar nomor 2 dari dunia, jadi pertama itu Amerika Serikat. Kemudian luas daratannya hanya sekitar 2,9, jadi 37% dari luas wilayah perairan luas wilayah Indonesia. Jadi lebih banyak sebenarnya adalah di luas perairan Indonesia, di sekitar 63%. Tetapi pemanfaatannya tidak berimbang. Dalam hal ini lebih banyak kita konsentrasi di wilayah daratan dan tidak merata juga. Jadi Indonesia bagian barat maupun Bali sebagian dan daerah-daerah lain yang ada di itu sangat padat sekali kegiatan ekonominya maupun jumlah penduduk, terutama dari di daerah Pulau Jawa. Tetapi di bagian timur itu masih
banyak yang diperlukan untuk pengembangannya. Sehingga waktu belakangan ini ada wacana pemerintah, ibu kota pemerintah akan dipindahkan ke Kalimantan, Pasir Penajam ya, di Kalimantan Timur kalau tidak salah itu. Nah itu adalah untuk tujuannya untuk pemerataan, baik dia pengembangan kawasan maupun strategis dari pertahanan. Nah ini adalah wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu sangat panjang sekali dan sangat luas. Nah inilah yang memerlukan pengawasan yang cukup intensif. Nah ini kehilangan sumber daya alam di perairan Indonesia, perkiraan dari pidato Bapak Presiden, itu adalah sekitar 300 triliun tahun. Sangat-sangat besar sekali. Hampir 1/5, 1/6 dari APBN kita. Hilang. Hilang dalam artian mungkin dicuri atau tidak termanfaatkan dan sebagainya. Yang dimanfaatkan oleh negara-negara asing. Ya, termasuk di sana adalah wilayah perikanan, pertambangan, penyelundupan, dan sebagainya. Jadi negara kita kehilangan hampir 300 triliun per tahun. Ini sangat memprihatinkan. Sehingga setelah, kalau tidak salah pemerintahan ini reformasi dari almarhum beliau Gus Dur, itu baru dibentuklah Kementerian Kelautan, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mulai dipelajari data lagi potensi kelautan kita, baik dari segi sumber daya alamnya maupun dari segi manusianya dan pertahanannya. Jadi Angkatan Laut kita mulai dibangkitkan, mulai melakukan produksi kapal-kapal perang, membeli kapal perang, baik dia di udara maupun di daratan, sehingga kita perlu memperkuat pengawasan di samudra, di laut. Jadi Anda bayangkan sendiri di luasnya, panjangnya, jadi SDM ke depannya lebih berafiliasi ke samudra atau ke laut. Terutama adalah seperti kita di Kementerian di Fakultas Kelautan dan Perikanan di daerah-daerah perairan maupun pesisir. Sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap materi kuliah di oceanografi. Nah, dalam hal ini salah satu bidangnya adalah oceanografi pantai. Nah ini saya kira sudah sering dilakukan, jumlah pulau lebih kurang sekitar 18.000, sedangkan yang bernama cuma 6.000-an, jadi 5.707, dan pulau-pulau yang tak bernama 11.800. Artinya adalah yang belum terdata di database di Kepulauan Indonesia. Nah, kenapa nilai pesisir bagi pembangunan kehidupan manusia, pesisir maupun pantai itu hampir sama. Jadi kawasan pesisir merupakan zona yang penggunaan yang sangat banyak, jadi multiple use zones. Jadi yang pertama jelas adalah kemudahan akses transportasi. Jadi dia bisa mengakses ke tempat lain atau ke pulau-pulau seberang atau mungkin juga ke luar negeri dengan biaya yang jauh lebih murah. Ini dengan membangun pelabuhan. Kemudian program pemerintah adalah dengan melakukan lintas laut itu. Jadi tol laut. Sehingga membuka akses ke daerah-daerah yang belum berkembang terutama di bagian Indonesia bagian timur dan tengah. Nah biasanya
kemudahan inilah yang nantinya akan mempengaruhi biaya produksi atau biaya jual, baik yang untuk barang ekspor maupun impor. Jadi biaya untuk angkutannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan angkutan yang lain. Yang nomor 2 adalah lahan darat dan perairan yang subur. Kenapa ini? Karena biasanya daerah pesisir maupun pantai itu adalah merupakan disposisi dari material-material yang ada di daratan yang dibawa oleh aliran permukaan air hujan atau runoff. Nah, ini akan mengendap di daerah pesisir yang mana kaya dengan unsur haranya. Sehingga mempunyai biasanya daerahnya adalah relatif subur, terutama untuk pertanian. Kemudian karena berkembangnya industri-industri, terutama pembangkit listrik dan industri yang lain, maka wilayah pesisir itu sangat murah dipakai untuk pendingin instalasi dan pembuangan limbah. Di pembuangan limbah yang mana mungkin nanti tentu saja ada persyaratan-persyaratan lingkungannya. Demikian pula dengan pendingin atau water cooling dari industri itu. Nah, yang paling dominan biasanya yang ya cukup menjadi primadona kita di dunia pariwisata adalah keindahan panoramanya. Jadi mungkin dari daerah kondisi lautnya, kondisi pesisirnya dan sebagainya, maupun nanti ada budaya-budaya yang beraneka ragam. Ini terkait dengan pariwisata. Memang pada akhir ini karena ada COVID-19, jadi mungkin agak sedikit macet di daerah keindahan panoramanya. Nah, sekali perkembangan itu tadi, maka hampir 60% dari total penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir. Ini menurut penelitian dari Carlton Ray dan McCormick Ray tahun 2004. Kemudian kalau kita tilik dan kita lihat di peta, maka 2/3 kota-kota besar di dunia terdapat di wilayah pesisir. Di 2/3 kota-kota besar di dunia terdapat di wilayah pesisir. New York, Amsterdam, dan lain-lainnya, Jakarta, semua adalah di daerah-daerah pesisir, yang mana nanti adalah aksesnya sangat mendukung untuk masuk dan keluar dari kota-kota besar tersebut. Di samping itu berkembang juga yang dulu wilayah pesisir merupakan daerah belakang, sekarang adalah menjadi daerah depan dari perkembangan kota-kota satelit dunia yang sering disebut dengan waterfront city. Nah, kompleksitas pemanfaatan wilayah pantai itu bisa kita lihat dari skema yang tergambar. Jadi yang daerah-daerah tradisional itu biasanya bersifat tentu saja perikanan tangkap. Perikanan tangkap, kemudian berkembang menjadi wisata bahari, perikanan tangkap, kemudian untuk mempersempit ada keramba-keramba yang sering disebut KJA, yang apung itu. Jadi ikan-ikan dipelihara, dibesarkan, kemudian setelah besar baru dijual atau diekspor. Kemudian sebagai daerah pertambangan, jadi ada di patah-patahan ini terdapat banyak sekali kilang-kilang minyak dan industri-industri untuk pendinginan dan sebagainya. Ada pertambangan lepas pantai, kemudian navigasi, penambangan bawah laut. Kemudian yang terakhir dalam hal ini adalah yang sedang berkembang, itu adalah pemanfaatan energi gelombang untuk pembangkit listrik. Jadi baik energi gelombang yang dibangkitkan setiap periodik yang kecil maupun dengan pasang surutnya. Sehingga dibutuhkanlah beberapa pengembangan satelit maupun navigasi. Termasuk di situ adalah daerah pertahanan mungkin nanti, maupun keamanan. Maksud di sana adalah
karena daerah pesisir itu adalah riskan terhadap bencana tsunami, maka dipasanglah juga peralatan navigasi untuk mendeteksi tsunami. Itu kira-kira skematisnya yang bisa saya gambarkan, ada transportasi dan sebagainya. Sehingga nanti wisata bahari ini terkait sekali dengan kehidupan masyarakat. Nah, kota-kota pantai di Indonesia Anda bisa hampir semua. Jakarta juga di pinggir pantai, Surabaya, Semarang, Makassar, semua kota besar itu berada di pinggir pantai. Padang, Medan, dan sebagainya. Tentu saja nanti ada yang berkembang di daerah Kalimantan Timur nanti. Kita akan berkembang di sana. Yang masih agak kurang berkembang adalah daerah Irian Jaya dan Papua. Di sini, tetapi nanti mungkin akan ke depan itu yang paling berkembang di daerah pantai-pantai. Nah, sebelum kita mengacu kepada itu, kita mendefinisikan dulu yang disebut dengan batimetri. Jadi supaya Anda tidak asing lagi nanti kalau penjelasan. Batimetri adalah pengukuran dari kedalaman laut. Nah, kedalaman laut disebut batimetri, kalau di darat disebut dengan topografi. Nah, ini batimetri ini tentu saja diukur dengan suatu alat. Nanti pengertiannya adalah hampir sama dengan topografi di daratan. Nah, garis-garis konturnya atau garis kedalaman yang sama akan dihubungkan dengan garis-garis yang disebut dengan garis-garis batimetri. Sehingga hasil daripada itu adalah peta batimetri. Ini kira-kira hasil pengukurannya yang diambil dari EcoSounder. Nanti secara lebih jelas nanti akan saya jelaskan di survei dan metodologi survei dan analisis data kelautan maupun di instrumentasi. Nah, ini kira-kira prinsipnya bersama. Saya kira ini lebih saya jelaskan di metode survei nanti. Nah, ini ada beberapa wilayah kontinental. Jadi kita sebenarnya adalah hidup di lempengan-lempengan yang dibatasi oleh kontinental. Jadi ada Midland Atlantic Ridge dan sebagainya. Karena kita bergerak terus. Nah, di dalam pengertian dari tadi bahwa daerah pantai itu terletak di continental shelves-nya, jadi di pelipatan kontinentalnya. Sedangkan daerah ininya di continental slope dan abyssal plain itu hampir dalam sekali. Jadi kedalaman laut itu hampir sama dengan kedalaman darat yang kita lihat. Misalnya kalau kita lihat puncak Gunung Everest itu adalah sekitar 9.000 meter ya. Kedalaman laut yang terdeteksi pada ini hampir lebih dari 10.000 meter. Tetapi bagaimana di bawahnya itu masih dalam teknologi belum bisa sampai ke sana. Ini adalah beberapa bentukan-bentukan dari kontinentalnya. Jadi ada gunung api yang waktu ini ada gunung api yang meletus, kemudian menimbulkan gempa bumi di gunung api di bawah laut. Termasuk juga gunung Krakatau yang kemarin juga meletus. Nah, ini adalah daerah-daerah kira-kira endapan atau sedimen submarinnya. Jadi aliran debris, aliran ini itu akan terendap juga di daerah pantai. Kemudian ada beberapa lapisan di laut dalam. Saya kira ini nanti adalah hanya sebagai gambaran saja. Nanti lebih jelasnya adalah di oceanografi nanti.
Ini hanya gambaran saja supaya Anda membayangkan bagaimana bentuk-bentuk dari lautan maupun pantai. Jadi ada yang berbentuk pelipatan, pergerakan, ada yang berbentuk reruntuhan dan sebagainya, drone. Ada juga yang berbentuk dari pembekuan lahar yang membeku, yang mengalir ke pantai karena dia reaksi dengan air sehingga dia jadi batuan beku. Sering disebut dengan batuan basalt. Ya. Nah, ini ada beberapa arus yang akibat dari perbedaan suhu di lautan, kemudian ada aliran lahar di samudra dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa pelipatan, jadi pergerakan dari lempengan. Nah, itu kira-kira mungkin secara ringkas, secara lintas saya jelaskan. Tetapi nanti lebih jelasnya adalah di kuliah di oceanografi. Sekarang kita langsung saja menukik kepada oceanografi pantainya. Jadi kita harus mendefinisikan apa yang disebut dengan pantai, kemudian pesisir, perairan pantai. Ya. Ini sering ditanyakan atau sering salah mengertikan oleh kakak-kakak kelas Anda waktu penelitian, gitu. Terutama adalah mengenai penataan kawasan pesisir maupun kawasan wisata. Yang disebut pantai itu adalah kecil sebenarnya daerahnya. Itu adalah daerah yang dibatasi oleh muka air tinggi pada saat pasang dan muka air rendah pada saat surut. Jadi daerahnya adalah di daerah high water level dan low water level. Itu yang disebut dengan pantai. Kemudian daerah dari pantai, dari daerah high water level ini ke darat, sampai di suatu daerah tidak boleh atau tidak diizinkan mengeksploitasi atau membangun, itu disebut dengan sempadan pantai. Ya, ada yang daerah suatu perlindungan, sehingga daerah perlindungan ini tidak boleh dibangun atau tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan, terutama bangunan gedung, untuk pembangunan gedung, itu disebut dengan sempadan pantai. Masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang mengambil lebar 100 meter, ada yang mengambil 50 meter, dan sebagainya. Tergantung dari bentukan pantainya. Nah, kalau misalnya pantainya berbentuk jurang begitu atau tebing, ya kira sempadan pantainya jauh lebih kecil. Tapi kalau dia pantai yang berpasir dan bagus untuk dinikmati, mungkin sempadan pantainya jauh lebih besar. Kemudian disebut dengan daerah pesisir. Daerah pesisir itu daerah yang kawasannya masih dipengaruhi oleh iklim laut, baik dia hidrologinya maupun udaranya atau suhunya dan sebagainya. Karena masih dipengaruhi oleh daerah samudra, daerah pesisir, daerah pantai. Ini relatif juga. Kalau misalnya daerahnya agak kemiringan topografinya itu besar, maka daerah pesisirnya menjadi sempit. Bisa sampai hanya 1 kilo atau 500 meter saja. Seperti Anda lihat di bypass di Ide Bagus Mantre yang dari Denpasar menuju Kelungkung itu sempatan pantainya kira-kira mungkin sekitar 500 meter. 500 meter sampai 1 kilo. Tapi kalau daerahnya bentuknya bukit atau perbukitan atau mungkin tebing, itu bisa sempadan pantainya lebih kecil lagi. Relatifnya. Yang penting bahwa daerah pesisir itu adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh iklim laut, baik hidrologinya, cuacanya maupun yang lainnya.
Nah, kita ke detail lagi, ke karakteristik pantai seperti apa sih pantai itu kelihatannya. Nah, kalau Anda, apa namanya, mandi di pantai, nanti ada sebelum Anda di pasir, pasti ada kumpulan vegetasi yang eh, ada di pinggir pantai itu. Kemudian setelah itu ada hamparan pasir biasanya. Nah, hamparan pasir ini karena air laut itu mempunyai periode atau perubahan secara terus-menerus, kadang-kadang airnya naik atau turun, itu disebut dengan daerah pantai. Sedangkan kalau gelombang itu pecah, kemudian lidah airnya naik ke pantai, ke daratan, itu disebut dengan swassun, jadi zona pencucian, swas. Nah, gelombang dari tengah laut itu akan berubah dan akan semakin curam itu di daerah yang kita sebut dengan breaker zone. Jadi breaker zone, jadi daerah gelombang pecah. Kemudian di daerah gelombang pecah inilah ada pasir yang gundukannya di bawahnya yang kita sebut dengan longsor bar. Daerah dari Swasun ke wilayah pesisir itu disebut dengan back shore. Kemudian dari daerah Swasun sampai di daerah air surut disebut dengan foreshore. Kemudian daerah pantainya atau daerah gelombangnya disebut dengan inshore. Sedangkan daerah gelombang itu sebelum pecah disebut dengan daerah offshore. Offshore, jadi lepas pantai, offshore, lepas pantai. Nah, daerah dari inshore ke Swasun disebut dengan nearshore. Itu kira-kira penggambarannya, definisi pantainya. Nah, gelombang di pantai, nah ini tadi saya perjelas lagi bahwa ada offshore, kemudian inshore, daerah gelombang itu pecah, kemudian backshore ada yang disebut dengan coastal. Coastal kalau bahasa Indonesia-nya mungkin daerah pesisir ya, daerah pesisir. Sedangkan daerah dari inshore sampai di pesisir itu disebut dengan coastal area. Nah, ini yang penjelasan tadi, jadi subzone adalah daerah antara gelombang mulai pecah sampai dengan garis pantai. Offshore adalah daerah dari gelombang mulai pecah sampai ke laut lepas. Dan seterusnya, Anda bisa baca sendiri. Nah, yang disebut garis pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan air laut. Sini sudah berubah sesuai dengan pasang surut, jadi pasang disebut dengan pasang surut dan erosi pantai yang terjadi. Tempatan pantai seperti itu. Nah, ini kira-kira sudah beberapa kali. Nah, jenis-jenis pantai. Secara umum, pantai itu ada 3 ya. Jadi pantainya mungkin banyak hamparan pasir, disebut dengan pantai berpasir. Halo? Ya, pantai berpasir. Perlindungannya berupa pasir, terumbu karang, dan rumput yang menjaga agar pasir tak terbawa oleh angin. Jadi pantai ini dilindungi oleh hamparan atau gundukan-gundukan pasir yang disebut dengan sand dune. Sedangkan pantai berlumpur, perlindungan berupa tumbuhan bakau atau pohon api-api yang disebut dengan mangrove. Berlumpur. Sedangkan pantai karang, ini bisa berupa bebatuan yang mengalami pendesakan, jadi dia naik jadi karang, terumbu karang yang ada di tengah laut itu bisa naik ke permukaan. Ya seperti Anda lihat di kampus Anda sendiri, itu pantainya adalah daratannya berupa karang. Jadi hampir semua perairan di selatan Indonesia itu adalah berupa pantai yang dulunya adalah di tengah laut. Itu akibat dari adanya pendesakan lempengan Asia didesak oleh Australia. Ya dia naik.
Jadi kalau kita lihat, kalau Anda sering mungkin lebih teliti, terutama yang di daerah Nusa Penida mungkin karena masih sedikit yang terbangun, itu banyak sekali fosil-fosil atau bekas-bekas binatang laut yang ada di pantai. Terutama adalah masalah binatang apa namanya kerang-kerangan itu banyak sekali terdapat di daratan. Nah itu membuktikan bahwa dulu dia ada di kedalaman laut. Kemudian ada Pantai Karang akibat dari yang tadi ada gunung pembekuan dari lahar yang bertemu dengan air laut sehingga dia membentuk batuan breksi. Di membeku dia batuan. Permasalahannya tentu ada sering Anda lihat erosi adalah proses mundurnya pantai dari kedudukan semula yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kapasitas angkutan sedimen. Nah, erosi biasanya terjadi di daerah-daerah pantai berpasir. Kemudian abrasi adalah pelapukan ya sebenarnya. Longsoran, reruntuhan dari material masif pada tebing pantai. Seperti tebing pantai dari batu, cadas, atau karang. Abrasi tidak hanya disebabkan oleh air laut, dia bisa juga disebabkan oleh karena adanya cuaca, terutama adalah panas matahari dan angin. Dibedakan erosi, abrasi. Abrasi bebatuan yang mengalami pelapukan, entah karena gempuran gelombang atau mungkin juga karena cuaca. Namun kebalikan dari proses ini disebut dengan akresi atau sedimentasi. Jadi mengendapnya pasir juga ada jadi masalah. Terutama adalah di daerah-daerah muara sungai ataupun di daerah-daerah kolam pelabuhan. Kemudian masalah lain lagi adalah intrusi air asin. Ini sering terjadi di kota-kota besar yang di mana pemanfaatan air tanah itu terlalu berlebihan. Jadi pemompaan dengan adanya pembuatan sumur-sumur dalam, sehingga air laut itu masuk ke aquifer air tawar, sehingga sebanyak air asin. Kemudian kerusakan hutan pantai, ya baik dia